Kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menilai penetapan tersangka cacat prosedur. Tolak upah minimum sektoral, buruh unjuk rasa di Disnaker Provinsi Jawa Barat. Usai mendapat intimidasi setelah mengunggah video kritik jalan rusak di Garut, Holis Muslihin siap menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, sidang pra-peradilan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung Selasa siang. Dalam persidangan, kuasa hukum Erwin menilai penetapan tersangka cacat prosedur. Sidang pra-peradilan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, terkait kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung kembali digelar di pengadilan pada Selasa siang kemarin. Dalam sidang yang digelar dengan agenda pembacaan gugatan pemohon, tim kuasa hukum Erwin memaparkan 7 poin materi gugatan. Di antaranya penetapan tersangka yang dianggap terburu-buru dan tidak sesuai dengan aturan KUHAP, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum Erwin juga menyatakan bahwa surat penetapan tersangka baru diterima kliennya 1 hari setelah pengumuman di media massa dan disampaikan dengan cara yang tidak patut, yakni dititipkan kepada petugas keamanan pada malam hari. Selain itu, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP juga diklaim belum diterima pihak Erwin, meski sudah 27 hari berlalu sejak penetapan tersangka. Lebih lanjut, tim kuasa hukum mengungkap hasil pemeriksaan BAP pada 29 dan 30 Desember menyebut bahwa pihak penyidik hanya mencecar pertanyaan seputar tupoksi Wakil Wali Kota, tanpa menyodorkan bukti konkret mengenai keterlibatan Erwin dalam jual beli jabatan maupun proyek. Pihak kuasa hukum justru menyoroti bukti berupa grup percakapan WhatsApp bernama Pendopo, yang di dalamnya terdapat interaksi antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Rendiana Awangga yang turut ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan bukti tersebut, tim kuasa hukum mendesak Kejaksaan Negeri Bandung untuk segera memeriksa Wali Kota Bandung, karena seluruh kewenangan mutasi jabatan dan proyek strategis berada sepenuhnya di tangan Wali Kota. Ya, saudara-saudara sendiri bayangkan seperti apa rasanya diperlakukan seperti itu. Ya, kalau hati orang seperti apa ya beliau yang tahu, yang pasti beliau kecewa gitu. Nomenklatur itu jelas. Dari 2 bulan lalu, penyalahgunaan kewenangan. Klien kami ini udah kami sampaikan sebelumnya di layer kedua. Di layer kedua terkait jabatan, terkait proyek, segala macam. Layer pertamanya sampai hari ini kan belum pernah diperiksa. Saudara-saudara sendiri tahu bahwa saksi yang sudah diperiksa sudah sampai 80 mungkin kurang lebih. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan hari Rabu 7 Januari dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Bandung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu saudara, sebuah video viral di media sosial dan menyedot perhatian publik. Seorang pemuda di Garut tampak mendapat intimidasi setelah mengunggah video kritik kondisi jalan rusak di kampung halamannya. Pemuda bernama Holis Muslihin menyatakan siap menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan belum berpikir menempuh jalur hukum.
Video viral ini berawal saat Holis Muhlisin mengunggah konten kritik kondisi jalan rusak di Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Garut. Konten ini diunggah pada September 2025 dengan tujuan agar pemerintah memberikan perhatian dan segera melakukan perbaikan jalan. Namun, tak disangka, video kritik tersebut berujung pada peristiwa intimidasi. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Holis tampak dikerubuti dan diminta memberikan penjelasan terkait konten yang dibuatnya. Holis menyatakan tak menyangka video kritik jalan rusak yang diunggahnya akan menjadi viral. Awalnya mungkin dari pihak kepala desa, mungkin dari keluarga kepala desa, mungkin dia kesal dengan postingan-postingan yang saya posting di Facebook gitu. Nah, sikap Mas sendiri sekarang gimana dengan ramainya video tersebut? Sebetulnya jadi grogi, campur aduk lah. Takut juga gitu. Takutnya kenapa? Takut diintimidasi kembali atau gimana? Takut diintimidasi lagi. Harapannya sih pengen ada perbaikan saja gitu ya. Demi Panggali, karena sudah lama jalan di Panggali rusak. Pasca perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, harga bahan pokok di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Di Pasar Kosambi, saudara, ada beberapa komoditas yang harganya sudah turun dan ada yang masih tinggi. Aktivitas jual beli di Pasar Kosambi Bandung kembali normal setelah libur panjang akhir tahun. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, daging ayam, cabai keriting hingga cabai rawit terpantau mengalami penurunan harga. Sementara daging sapi terpantau masih tinggi di harga Rp142.000 per kilogram. Harga tomat dan timun pun masih tinggi dibandingkan sebelum momen Natal dan Tahun Baru. Sementara bahan-bahan dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting kini turun harganya. Contohnya cabai keriting yang asalnya Rp80.000 sebelum Tahun Baru, kini harganya Rp50.000 per kilogram. Kemudian bawang merah yang asalnya Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Namun masih ada harga kebutuhan pokok yang naik, misalnya tomat dan mentimun. Tomat naik dari Rp13.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Mentimun yang asalnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan tersebut diduga karena faktor cuaca yang menyebabkan panen di tingkat petani juga menurun, sehingga stok di pasaran juga berkurang. Ada penurunan nih, kayak cabai kalau sebelum Tahun Baru kan 80 yang cabai keriting, sekarang 50. Rawit merah dari 80 sekarang 70. Cuma yang naik itu tomat aja dari 13 sekarang 16. Sama timun 10 jadi 12 sekarang. Yang lain-lainnya stabil. Bawang merah dari 50 sekarang 40. Aman. Sementara itu, untuk harga daging sapi, harganya cenderung stabil sejak akhir tahun lalu, yakni Rp140.000 hingga Rp142.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, harga berbagai kebutuhan pokok di Purwakarta masih tinggi. Cuaca ekstrim yang masih berlangsung membuat harga kebutuhan masih belum sepenuhnya turun, meski libur Nataru telah berlalu Senin pagi. Pekan pertama di Tahun Baru 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rebo Purwakarta masih tinggi. Sebagian komoditas di pasar tradisional bahkan mengalami kenaikan tajam. Di antaranya, harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang masih dijual Rp18.000 per liter. Jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700 per liter. Begitu juga telur ayam yang masih bertahan di harga Rp32.000 per kilogram.
di atas harga normal Rp26 hingga Rp27.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas kacang tanah yang harganya melambung tinggi di awal tahun ini, yakni naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk kacang udah hampir sebulan yang lalu kenaikannya lumayan signifikan, yaitu dari ngejual 30.000, sekarang modalnya udah hampir 42.000 per kilo. Itu ngejual berapa kalau 45.000. Dari ngejual 30.000 sekarang ngejual 45.000. Kacang naik tinggi. Naiknya tinggi banget. Kacang hijau sama kacang tanah. Berapa Bu kenaikan Bu? Hampir 10.000 per kilo. itu dipengaruhi apa sih Bu katanya Bu? Katanya nggak masuk barang impor. Masih tingginya harga kebutuhan di awal tahun, menurut pedagang, diduga akibat pasokan yang belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, untuk harga komoditas sayuran, termasuk cabai dan ayam potong, relatif mulai turun dan stabil. Warga berharap harga aneka kebutuhan di tahun 2026 bisa lebih stabil dan terjangkau agar tidak semakin membebani ekonomi. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Tolak upah minimum sektoral, buruh unjuk rasa di Disnaker Provinsi Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Pagi. Menolak penetapan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK tahun 2026, ratusan buruh di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mengakomodir aspirasi daerah. Ratusan buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Aksi digelar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Para buruh membawa spanduk dan berorasi, menyampaikan penolakan terhadap penetapan upah minimum sektoral kabupaten, kota, atau UMSK tahun 2026. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes atas keputusan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Keputusan UMSK 2026 telah ditetapkan dan ditandatangani pada Desember 2025. Namun menurut buruh, kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. Sejumlah sektor industri yang direkomendasikan pemerintah kabupaten dan kota tidak ditetapkan dalam keputusan. Para buruh juga menduga Gubernur Jawa Barat tidak menerima data yang lengkap dari Disnaker Trans Jawa Barat. Dari kota kabupaten Garut, Majalengka perwakilan di pengurus-pengurusnya saja. Bila semuanya ini hanya sebatas pengurus untuk mendorong kepada Disnaker, karena persoalannya ada di Disnaker. Karena kita tahu, kita sudah kaji bahwa jelas di pasal 351 PP 49 jelas bahwa gubernur adalah menetapkan berdasarkan rekomendasi. Dan itu saja, ujinya itu saja. Serikat buruh menegaskan mereka tidak akan menerima keputusan UMSK 2026 selama rekomendasi daerah belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan, buruh mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dalam skala besar hingga mogok massal. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Kota Bandung, saudara, kembali menjadi magnet wisata dengan jutaan wisatawan luar kota memadati berbagai destinasi favorit. Mulai dari wisata kota, budaya hingga belanja, Bandung menjadi pilihan utama untuk menghabiskan libur akhir tahun.
Kota Bandung kembali dipadati wisatawan pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2026. Sekitar 2 juta wisatawan luar kota tercatat masuk ke ibu kota Jawa Barat ini untuk menghabiskan masa libur akhir tahun. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, akses kedatangan wisatawan didominasi melalui transportasi kereta api, kendaraan pribadi yang melintas gerbang tol, serta kereta cepat Wush. Selain itu, arus wisatawan juga datang dari pengguna sepeda motor yang memasuki Kota Bandung dari berbagai arah. Jika dibandingkan dengan bulan Oktober dan November, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan hingga 1,5 kali lipat. Sebagian besar wisatawan berasal dari wilayah Jabodetabek, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Sejumlah kawasan ikonik menjadi tujuan favorit wisatawan. Kawasan Asia Afrika dan Braga ramai dikunjungi sebagai ikon wisata Kota Bandung. Sementara kawasan Dago, Babakan Siliwangi, dan Cimbuluit menjadi pilihan untuk wisata alam dan kuliner. Untuk wisata budaya dan edukasi, Saung Angklung Ujo dan Museum Geologi juga dipadati pengunjung. Wisata keluarga dan outdoor seperti taman lalu lintas tak kalah ramai. Sedangkan wisata religi di Masjid Raya Al-Jabar menjadi salah satu destinasi favorit selama libur akhir tahun. Pusat perbelanjaan dan mal pun turut dipadati wisatawan. Ini kelihatannya pas tengah ini memang yang datang ke Bandung Raya ya, Bandung dan sekitarnya. Karena data dari kami ini data yang juga jadi laporan kinerja. Ini pada bulan Desember ini kalau dari 3 moda yaitu mobil yang melalui pintu tol, kemudian kereta api dan kereta api cepat ya, Wush, itu angkanya memang di kisaran 1 juta ya, 1 juta lebih. Nah, jadi kita tentu belum memperhitungkan yang menggunakan motor lokal dan sebagainya. Jadi kalau ke Kota Bandung, kalau perkiraan kami memang di angka 1,5 sampai 2 ya. Tingginya kunjungan wisatawan ini memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan. Di sejumlah hotel yang berada di kawasan Ring 1 Kota Bandung, tingkat hunian bahkan mencapai 100% selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Malam Tahun Baru 2026, Kota Bandung diserbu wisatawan dan warga yang merayakan pergantian tahun. Imbasnya saudara, lebih dari 63 ton tambahan sampah menumpuk di Kota Bandung. (63,79 ton tambahan sampah Kota Bandung tersebar di titik-titik keramaian perayaan Tahun Baru seperti pusat kota. Jumlah ini sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 64 ton. Ratusan petugas dan puluhan kendaraan pengangkut sampah dikerahkan pemerintah Kota Bandung untuk memastikan Kota Bandung bersih dari sampah perayaan Tahun Baru di tanggal 1 Januari lalu. Jumlah sampah di Kota Bandung mencapai 1.500 ton per hari di hari normal. Dari jumlah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mengklaim dapat mengolah 328 ton sampah. Meski begitu, ada 192 ton sampah yang masih belum bisa diolah, sementara sisanya diangkut ke TPS. 2024 ke 2025 itu totalnya 64 ton di malam tahun baru, dan itu ternyata ada penurunan yang sangat tidak signifikan. Artinya di malam tahun baru 2025 ke 2026 itu total volume 23,79, sedikit sekali bedanya. Meskipun secara visual kita bisa melihat bahwa tingkat keramaian kunjungan wisatawan di malam tahun baru itu cukup signifikan gitu. Alhamdulillah sampahnya tidak naik signifikan, bahkan turun walaupun sedikit penurunannya. Itu menandakan bahwa kesadaran publik yang datang ke Kota Bandung untuk tidak menyampah itu semakin baik gitu. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah mendapat anggaran tambahan senilai 27 miliar rupiah.
Anggaran akan digunakan untuk mengangkat 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah yang sudah direkrut di awal tahun serta melakukan belanja mesin pengolah sampah yang rencananya mulai beroperasi di awal Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. ...372 barang penumpang Wush tertinggal selama periode libur Natal dan Tahun Baru. 123 barang diantaranya telah diambil oleh pemilik. KCIC mencatat adanya peningkatan laporan barang tertinggal selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru, seiring tingginya mobilitas penumpang kereta cepat Wush. Selama periode libur Nataru, tercatat sebanyak 372 barang teregistrasikan melalui layanan Lost and Found dengan 123 barang diantaranya telah diambil oleh pemilik. Barang-barang tersebut ditemukan di area stasiun maupun di dalam rangkaian kereta cepat Wush. Jenis barang yang tertinggal didominasi oleh botol minum, earphone, tas hingga oleh-oleh penumpang. Sejak tanggal 18 Desember 2025 tercatat sebanyak 372 barang yang tertinggal, di mana 173 barang diantaranya sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Rata-rata barang tersebut tertinggal di area stasiun seperti ruang tunggu, kursi, di toilet, musola, dan juga di kursi kereta maupun di kantung di depan kursi masing-masing penumpang. Barang-barang tertinggal didominasi oleh barang-barang seperti botol minum, kemudian juga aksesoris, dompet, jam, kacamata, topi, tas, hingga oleh-oleh penumpang. KCIC mengimbau kepada seluruh penumpang yang merasa barangnya hilang, tertinggal, atau bertukar dapat menghubungi layanan Lost and Found KCIC yang dapat dihubungi melalui petugas di stasiun maupun kontak center KCIC. Secara kumulatif sepanjang tahun 2025, KCIC mencatat sebanyak 7.560 barang tertinggal. 3.744 diantaranya telah diambil pemilik. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bermain sambil belajar tertib lalu lintas, permainan dan edukasi lalu lintas sejak dini. Informasinya sesaat lagi saudara, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, wisata keluarga tak selalu harus sekedar hiburan. Di kawasan Dago Pakar, Bandung, objek wisata Home Pin Play menyuguhkan wahana go-kart untuk anak-anak yang menggabungkan permainan dan edukasi lalu lintas sejak dini. Inilah suasana wahana go-kart anak di area wisata Home Pin Play, kawasan Dago Pakar, Kota Bandung. Anak-anak terlihat antusias mengendarai go-kart mini di lintasan khusus yang dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, hingga simulasi persimpangan. Wahana ini dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang aman dan menyenangkan, sekaligus menanamkan nilai disiplin, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan sejak dini. Enak deh. Enak. Seru sih, karena bisa balapan gitu loh. Nggak takut? Ya enggak lah. Terus apa? Karena kecepatannya agak lambat. Jadi aman gitu, safety. Dari sisi keamanan, setiap anak dibekali perlengkapan pengamanan dan selalu dalam pengawasan petugas selama bermain. Kecepatan go-kart pun dibatasi agar sesuai dengan usia anak, sehingga orang tua dapat merasa lebih tenang saat mendampingi putra-putrinya bermain. Dengan bermain go-kart, maka sebenarnya anak-anak ini sedang memperkuat motorik kasarnya, di mana anak-anak di sini dapat melatih otot-ototnya, dapat melatih fokus, dan anak-anak juga akan mengetahui bahwa tempat yang paling benar untuk balap-balapan adalah memang pada tempatnya itu di sirkuit, seperti itu. Dan selain itu anak-anak juga bisa melatih fokus. Untuk orang dewasa atau remaja bermain go-kart dalam waktu beberapa menit itu juga bisa menurunkan berat badan loh. Kehadiran wahana go-kart anak menjadi salah satu daya tarik Home Pin Play sebagai destinasi wisata edukatif dan ramah keluarga. Dengan udara sejuk kawasan Dago Pakar dan beragam wahana permainan anak,
Home Play menjadi pilihan wisata akhir pekan bagi warga Bandung dan sekitarnya. Melalui wahana go-kart anak, Home Play tak hanya menghadirkan keseruan, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk membentuk karakter dan kedisiplinan anak sejak dini. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Olahraga padel kian digemari warga Bandung karena bisa dimainkan sambil bersosialisasi dan menjaga kebugaran. Antusiasme yang tinggi juga mendorong munculnya banyak fasilitas dan lapangan padel baru di Kota Bandung. Padel mulai populer di Indonesia sejak tahun 2023 dan Bandung menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pemain tercepat. Berbeda dengan tenis, olahraga ini lebih mudah dipahami pemula dan bisa dimainkan oleh semua usia. Kalau yang ini kebetulan sambil bersosialisasi ya, ini sama ibu-ibu sekolah gitu. Terus tapi ada yang cari keringat juga sih, dua-duanya ya. Dapat pokoknya sosialisasinya dapat, keringatnya dapat, sehatnya dapat. Meningkatnya minat terhadap padel juga membuka peluang bisnis baru bagi penyedia fasilitas olahraga dan perlengkapan. Sejumlah komunitas padel di Kota Bandung bahkan sudah rutin menggelar turnamen mini setiap bulan. Sangat-sangat besar tentunya, apalagi dengan kita lihat juga perkembangan lapangan padel di Kota Bandung juga yang semakin menjamur juga di beberapa tahun kali ini atau di beberapa bulan kali ini. Makanya menurutku untuk antusias dari masyarakat, entah itu dari sisi keluarga atau anak muda atau bahkan orang dewasa juga masih sangat-sangat banyak sekali peminatnya untuk olahraga padel ini. Untuk menikmati satu sesi bermain selama 1 jam, pengunjung harus membayar Rp350.000 untuk satu lapangan. Sedangkan untuk penyewaan raket dibanderol Rp50.000. Fasilitas lapangan padel ini buka setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 dini hari. Wah, ternyata walaupun terlihat mudah, tapi lumayan bikin ngos-ngosan juga ya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba olahraga padel bisa datang ke lapangan Padelco yang ada di Kiara Arta Park, Kota Bandung. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Aduh, ayo main lagi, Teh. Saudara, siapa yang tak kenal nasi liwet? Nasi yang kaya akan rempah dan lauk pauk khas Tatar Pasundan ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Di Kota Bandung, saudara, ada sebuah resto yang menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Di tengah tren kuliner kekinian, Kota Bandung tetap menjadi surga bagi pecinta makanan tradisional. Di antaranya kuliner nasi liwet, hidangan khas Sunda yang disajikan dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggoda. Di Jalan Lombok, Kota Bandung, sebuah resto menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter sebagai simbol kebersamaan. Selain keunikan disajikan sepanjang 1 meter, lauk pauk yang dihidangkan pun beragam, seperti ayam dan sambal. Ada juga sayur bayam dan sop sebagai pelengkap. Kebanyakan kita kan menunya menu personal, kayak ayam kemiri, ayam bebek panggang, bebek bakar kayak gitu. Terus ada ide pengen yang buat seri, maka keluarlah menu yang 1 meter. Untuk menu 1 meter sendiri kan biasanya itu nggak aneh ya kalau di kemasan seperti biasa, makanya kita pakai nampan 1 meter. Tak hanya warga lokal, banyak wisatawan dari luar kota yang datang untuk mencoba nasi liwet otentik dengan suasana Sunda yang syahdu. Oh iya, pasti. Makanan tradisional yang kayak gini yang diburu sama kita kalau ke Bandung. Kenapa soalnya? Nyari yang nikmat.
Karena khasnya kalau di Bandung itu makanannya enak-enak, nikmat-nikmat kan, jadi nyarinya yang kayak gitu-gitu. Nasi liwet tak hanya sekedar makanan, tapi juga melambangkan kehangatan dan kebersamaan masyarakat Sunda di tengah tren kuliner yang terus berubah. Wah, saudara, di depan saya ini sudah ada nasi liwet 1 meter dan ini benar-benar panjang banget. Ini benar-benar big atau jumbo gitu ya. Di depan saya aja udah ada 8 porsi nasi liwet. Terus di sini ada 1 ekor bak kakak ayam goreng. Terus ada 1 ekor bak kakak ayam bakar. Ada jukutnya dan juga ada beragam macam sambal. Dan karbohidratnya selain ada nasi liwet, di sini juga disediakan ada mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lagi pengen makan nasi, bisa nih makan karbohidratnya pakai mie. Dan yang bikin saya ngiler dari tadi adalah ini nih, sambal mangganya. Ya udah, saya cobain dulu ya. Untuk bisa menikmati nasi liwet dengan porsi untuk 8 orang ini dihargai Rp370.000. Emang makan nasi liwet itu paling nikmat kalau misalnya pakai tangan. Di sini benar-benar untuk perpaduan makanan nasi liwetnya sangat enak banget. Tadi juga jukutnya ini sangat ada, aku pikir tidak ada bumbunya, ternyata ada bumbunya, jadi ini nikmat dan gurih. Kalau misalnya dilihat-lihat atau tadi saya ngerasain, semuanya tuh perpaduannya sangat unik banget. Apalagi di sini sangat jarang banget ya nasi liwet ditambah dengan jamur crispy. Dan di sini ada. Kalau misalnya Anda mau mencoba nasi liwet 1 meter seperti yang saya rasakan sekarang, Anda bisa datang ke Rumpun Sunda di Jalan Lombok, Kota Bandung. Ya udah, saya mau lanjut makan ya. Mita Handayani, Andri Setiawan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 Tulung Agung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 Tulung Agung dalam pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Komite Disiplin PSSI Jawa Timur memberi sanksi larangan bermain seumur hidup. Pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur antara Putrajaya Pasuruan saat melawan Perseta 1970 Tulungagung menjadi sorotan. Lantaran aksi tidak sportif yang dilakukan pemain Putrajaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, yang menendang pemain Perseta 1970, Firman Nugraha saat duel berebut bola. Hilmi melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan tanpa ragu mengganjar kartu merah langsung kepada Hilmi. Seusai pertandingan, korban mengeluhkan sakit di dada. Setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan, sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada tiketnya. Usai kejadian ini, pemain Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar dipecat dari tim. Surat pemecatan Hilmi diunggah di akun media sosial tim PS Putrajaya. Selain pemecatan dari klub, Hilmi juga mendapat sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Ketua Komite Disiplin PSSI Jawa Timur, Samiaji Makin Rahmat, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi tegas, yakni larangan bermain seumur hidup terhadap Hilmi Gimnastiar.
Hilmi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup fatal dan berbahaya. Memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Pelatih Perseta, Medi Redondo, mengecam aksi pemain lawan karena dinilai tidak sportif hingga mengakibatkan luka pada pemainnya. Sementara kondisi pemain Perseta dalam masa pemulihan karena terdapat retak di bagian dada. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Timnas Indonesia kian diperhitungkan di level Asia. Terbukti 3 penggawa skuad Garuda masuk dalam starting 11 terbaik benua kuning versi Goalpost. Timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Berkat prestasi melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Garuda kini mulai diperhitungkan di level Asia. Baru-baru ini, Goalpost merilis daftar starting 11 pemain terbaik Asia. Dari 11 penggawa yang masuk daftar versi Goalpost ini, didominasi sejumlah pemain dari negara kuat benua kuning, yakni Jepang, Korea Selatan, dan kejutannya, 3 pemain Indonesia masuk dalam daftar. Kapten skuad Garuda Jai Izzes, kiper Emil Audero, dan bek kiri Calvin Verdong turut masuk dalam daftar starting 11 pemain terbaik di benua kuning saat ini. Persebaya Surabaya berencana lakukan perombakan pemain asing di bursa transfer tengah musim. Gelandang timnas Australia, Craig Goodwin, menjadi salah satu pemain yang dirumorkan akan dipinang Bajul Ijo. Persebaya Surabaya akan melakukan perombakan pemain pada jendela bursa transfer tengah musim. Sang pelatih baru Bernardo Tavares akan diberikan keleluasaan lebih oleh manajemen untuk merekrut pemain asing sesuai kebutuhannya pada bursa transfer yang mulai dibuka 10 Januari hingga 6 Februari 2026. Saat ini Bajul Ijo memiliki 9 dari 11 kuota legion asing. Media officer Persebaya Jonathan Yovino bilang, manajemen dan pelatih telah berdiskusi soal perombakan pemain asing. Meski Bernardo Tavares belum bergabung, mantan pelatih PSM Makassar terus memantau perkembangan tim. Ya, terkait itu manajemen sudah berdiskusi dengan Tavares terkait penambahan pemain asing. Terus memang belum datang di Surabaya, tapi dia sudah memantau semua pertandingan Persebaya dan juga sudah memetakan kondisi tim Persebaya sehingga nanti ketika dia datang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan sama tim tersebut. Sejumlah penggawa asing pasukan Green Force kabarnya akan diganti. Di antaranya bek Dime Guimov dan striker asal Brazil Diego Mauricio. Salah satu nama yang dikaitkan akan mendarat di Gelora Bung Tomo adalah gelandang timnas Australia, Craig Goodwin. Mahendra Reginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, atletik menjadi cabang olahraga terbanyak menyumbang medali emas SEA Games 2025. Di tahun 2026, saudara, PB Pasi sudah menyiapkan nama-nama atlet terbaik untuk bertarung di Asian Games 2026. Rebut 9 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu membuat cabang olahraga atletik menjadi penyumbang medali emas terbanyak untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Meski lampaui target, PB Pasi tak mau terlena dan serius menatap Asian Games 2026 Nagoya. Kini PB Pasi sedang menggodok program bersama seluruh pengurus. Nama-nama atlet yang akan bertanding di event internasional sepanjang tahun 2026 sedang dalam proses seleksi atau pematangan PB Pasi. Peraih medali emas, perak, dan perunggu ini juga kami dorong untuk persiapan menuju Asian Games. Beberapa program yang sudah kami siapkan untuk kami diskusikan dengan PB Pasi bahwa para peraih medali emas ini kami akan dorong untuk mengikuti program TC Terpadu dan
tryout yang akan kami lakukan. Asian Indoor Athletic Championship 6-8 Februari di Tianjin, Tiongkok menjadi ajang tryout perdana di 2026. Training camp di luar negeri untuk pelari jarak jauh dan menengah juga menjadi program selanjutnya. Rinin Taniken, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menilai penetapan tersangka cacat prosedur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, sidang pra-peradilan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung Selasa siang. Dalam persidangan, kuasa hukum Erwin menilai penetapan tersangka cacat prosedur. Sidang pra-peradilan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, terkait kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung kembali digelar di pengadilan pada Selasa siang kemarin. Dalam sidang yang digelar dengan agenda pembacaan gugatan pemohon, tim kuasa hukum Erwin memaparkan 7 poin materi gugatan. Di antaranya penetapan tersangka yang dianggap terburu-buru dan tidak sesuai dengan aturan KUHAP, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum Erwin juga menyatakan bahwa surat penetapan tersangka baru diterima kliennya 1 hari setelah pengumuman di media massa dan disampaikan dengan cara yang tidak patut, yakni dititipkan kepada petugas keamanan pada malam hari. Selain itu, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP juga diklaim belum diterima pihak Erwin, meski sudah 27 hari berlalu sejak penetapan tersangka. Lebih lanjut, tim kuasa hukum mengungkap hasil pemeriksaan BAP pada 29 dan 30 Desember menyebut bahwa pihak penyidik hanya mencecar pertanyaan seputar tupoksi wakil wali kota tanpa menyodorkan bukti konkret mengenai keterlibatan Erwin dalam jual beli jabatan maupun proyek. Pihak kuasa hukum justru menyoroti bukti berupa grup percakapan WhatsApp bernama Pendopo yang di dalamnya terdapat interaksi antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Rendiana Awangga yang turut ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan bukti tersebut, tim kuasa hukum mendesak Kejaksaan Negeri Bandung untuk segera memeriksa Wali Kota Bandung karena seluruh kewenangan mutasi jabatan dan proyek strategis berada sepenuhnya di tangan Wali Kota. Ya, saudara-saudara sendiri bayangkan seperti apa rasanya diperlakukan seperti itu. Ya, kalau hati orang seperti apa ya beliau yang tahu, yang pasti beliau kecewa gitu. Nomenklatur itu jelas dari 2 bulan lalu, penyalahgunaan kewenangan. Klien kami ini udah kami sampaikan sebelumnya di layer kedua. Di layer kedua terkait jabatan, terkait proyek segala macam. Layer pertamanya sampai hari ini kan belum pernah diperiksa. Saudara-saudara sendiri tahu bahwa saksi yang sudah diperiksa sudah sampai 80 mungkin kurang lebih. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan hari Rabu 7 Januari dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Bandung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, sebuah video viral di media sosial dan menyedot perhatian publik. Seorang pemuda di Garut tampak mendapat intimidasi setelah mengunggah video kritik kondisi jalan rusak di kampung halamannya. Pemuda bernama Holis Muslihin menyatakan siap menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan belum berpikir menempuh jalur hukum.
Video viral ini berawal saat Holis Muhlisin mengunggah konten kritik kondisi jalan rusak di Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Garut. Konten ini diunggah pada September 2025 dengan tujuan agar pemerintah memberikan perhatian dan segera melakukan perbaikan jalan. Namun, tak disangka, video kritik tersebut berujung pada peristiwa intimidasi. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Holis tampak dikerubuti dan diminta memberikan penjelasan terkait konten yang dibuatnya. Holis menyatakan tak menyangka video kritik jalan rusak yang diunggahnya akan menjadi viral. Awalnya mungkin dari pihak kepala desa, mungkin dari keluarga kepala desa, mungkin dia kesal dengan postingan-postingan yang saya posting di Facebook gitu. Nah, sikap Mas sendiri sekarang gimana dengan ramainya video tersebut? Sebetulnya jadi grogi, campur aduk lah. Takut juga gitu. Takutnya kenapa? Takut diintimidasi kembali atau gimana? Takut diintimidasi lagi. Harapannya sih pengen ada perbaikan saja gitu ya. Demi Panggali, karena sudah lama jalan di Panggali rusak. Pasca perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, harga bahan pokok di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Di Pasar Kosambi, saudara, ada beberapa komoditas yang harganya sudah turun dan ada yang masih tinggi. Aktivitas jual beli di Pasar Kosambi Bandung kembali normal setelah libur panjang akhir tahun. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, daging ayam, cabai keriting hingga cabai rawit terpantau mengalami penurunan harga. Sementara daging sapi terpantau masih tinggi di harga Rp142.000 per kilogram. Harga tomat dan timun pun masih tinggi dibandingkan sebelum momen Natal dan Tahun Baru. Sementara bahan-bahan dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai keriting kini turun harganya. Contohnya cabai keriting yang asalnya Rp80.000 sebelum Tahun Baru, kini harganya Rp50.000 per kilogram. Kemudian bawang merah yang asalnya Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Namun masih ada harga kebutuhan pokok yang naik, misalnya tomat dan mentimun. Tomat naik dari Rp13.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Mentimun yang asalnya Rp10.000 kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Kenaikan tersebut diduga karena faktor cuaca yang menyebabkan panen di tingkat petani juga menurun, sehingga stok di pasaran juga berkurang. Ada penurunan nih, kayak cabai kalau sebelum Tahun Baru kan 80 yang cabai keriting, sekarang 50. Rawit merah dari 80 sekarang 70. Cuma yang naik itu tomat aja dari 13 sekarang 16. Sama timun 10 jadi 12 sekarang. Yang lain-lainnya stabil. Bawang merah dari 50 sekarang 40. Aman. Sementara itu, untuk harga daging sapi, harganya cenderung stabil sejak akhir tahun lalu, yakni Rp140.000 hingga Rp142.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, harga berbagai kebutuhan pokok di Purwakarta masih tinggi. Cuaca ekstrim yang masih berlangsung membuat harga kebutuhan masih belum sepenuhnya turun, meski libur Nataru telah berlalu Senin pagi. Pekan pertama di Tahun Baru 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rebo Purwakarta masih tinggi. Sebagian komoditas di pasar tradisional bahkan mengalami kenaikan tajam. Di antaranya, harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang masih dijual Rp18.000 per liter. Jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700 per liter. Begitu juga telur ayam yang masih bertahan di harga Rp32.000 per kilogram.
di atas harga normal Rp26 hingga Rp27.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas kacang tanah yang harganya melambung tinggi di awal tahun ini, yakni naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk kacang udah hampir sebulan yang lalu kenaikannya lumayan signifikan, yaitu dari ngejual 30.000, sekarang modalnya udah hampir 42.000 per kilo. Itu ngejual berapa kalau 45.000. Dari ngejual 30.000 sekarang ngejual 45.000. Kacang naik tinggi. Naiknya tinggi banget. Kacang hijau sama kacang tanah. Berapa Bu kenaikan Bu? Hampir 10.000 per kilo. Itu dipengaruhi apa sih Bu katanya Bu? Katanya nggak masuk barang impor. Masih tingginya harga kebutuhan di awal tahun, menurut pedagang, diduga akibat pasokan yang belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, untuk harga komoditas sayuran, termasuk cabai dan ayam potong, relatif mulai turun dan stabil. Warga berharap harga aneka kebutuhan di tahun 2026 bisa lebih stabil dan terjangkau agar tidak semakin membebani ekonomi. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.